Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat berjumpa kembali pada hari ini Rabu 6 Oktober 2021. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Demikian bunyinya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Adapun topik dan judul daripada renungan ini adalah percaya pada Tuhan, maka hatiku tenang. Believe in God makes my heart calm. Demikian topik daripada renungan kita hari ini. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada suatu ketika di dalam satu perjalanan laut, sebuah kapal menghadapi gelombang yang sangat besar sekali. Gelombang angin yang berhembus sangat kencang dan badai yang amat deras. Semua orang yang ada di dalam kapal itu sudah ketakutan. Tetapi dikatakan ada seorang anak umur masih 10 tahun, dia asik bermain-main. Sekalipun kapal tersebut sudah diombang-ambingkan oleh ombak, tetapi dia asik melihat suasana dengan permainan yang ada di tangannya. Lalu seseorang yang sedang ketakutan datang menghampirinya. "Hai nak," dikatakan seperti itu, "apakah kamu tidak tahu akan kondisi ini?" Anak tersebut terdiam dan menjawab, "Saya tahu." "Apa yang kamu lihat?" kata seseorang itu. "Saya melihat ombak yang banyak sekali." "Oh bagus," kata seseorang yang ketakutan itu. Lalu kembali bertanya, "Apakah kamu tidak takut? Lihat, perhatikan semua orang yang ada di dalam kapal ini. Semuanya telah ketakutan." Lalu si anak mengatakan, "Saya tidak takut sama sekali." Luar biasa, di tengah-tengah banyak orang yang sedang ketakutan, satu orang anak kecil itu tidak ketakutan. Lalu seseorang itu mulai heran dan bertanya-tanya di dalam hatinya, "Ini anak ada apa?" gitu. Lalu si anak itu kembali ditanya, "Mengapa kamu tidak takut? Semua orang di sini sudah ketakutan." Lalu si anak mengatakan, "Saya tidak takut sama sekali, sebab kapten kapal ini yang membawa kapal ini adalah
Bapa saya sendiri. Artinya di sana si anak percaya selama dia tinggal bersama dengan Bapa, maka dia tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, sudahkah saudara percaya kepada Tuhan? Tentu kita semua memberikan jawab, oh sudah pasti kami semuanya percaya kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian bila kita telah percaya kepada Tuhan, adakah hati saudara tenang atau tidak gelisah karena rasa percaya tersebut? Mungkin saudaraku saat mendengar pertanyaan ini, kening kita ini mulai berkerut. Mengapa? Sebab kita juga masih mengalami yang namanya kegelisahan. Kita masih mengalami yang namanya kegalauan dan lain sebagainya. Kita percaya kepada Yesus. Jawabnya yes. Ya, kami semua percaya kepada Yesus. Dan sudah pasti. Namun saat kapan? Mungkin saja beberapa ada orang yang seperti para pengikut-pengikut Yesus dahulu kala. Percaya kepada Yesus, tetapi saat Yesus yang melakukan banyak mujizat. Saat Yesus yang melakukan banyak penyembuhan bagi orang-orang buta, bagi orang yang sakit kusta dan lain sebagainya. Bagi Yesus yang memang memberikan 5.000 orang makan dan lain sebagainya. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus ketika kita berada di dalam comfort zone. Di dalam zona nyaman kehidupan ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bila kita sedang berduka, bila kita sedang sakit, bila kita sedang kekurangan, dan bila kita sedang mengalami sulitnya kehidupan ini, bagaimana? Apakah kita masih juga bisa percaya? Mungkin ada orang yang mengeluh, di manakah Yesus yang melakukan mukjizat itu? Di manakah dia? Mengapa ini semua terjadi dalam kehidupanku? Mengapa duka cita ini juga mengalami suatu hal yang pahit di dalam kehidupanku? Jikalau Lazarus dapat dihidupkan kembali setelah 4 hari berbaring dalam kubur, atau juga ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, mengapa Bapakku yang telah pergi meninggalkan kami tidak dihidupkan kembali? Mengapa mamaku? Mengapa anak saya tidak? Ini barangkali menjadi pertanyaan-pertanyaan yang boleh-boleh saja muncul dalam kehidupan itu. Dan saat-saat persoalan itu terjadi, di sanalah kita mengalami yang namanya kegelisahan. Dan bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Sahabat firman Tuhan yang terkasih, segala bentuk duka cita, segala bentuk kesedihan, beban serta persoalan yang berat, semua itu tidak akan mungkin hilang dari dunia ini. Tidak akan mungkin. Tangis daripada Marta, saudara Lazarus, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku ini pasti tidak akan mati. Kemudian Yesus memberikan jawab, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu dituliskan di dalam Yohanes 11, dimulai dari ayat 25 hingga 26. Kembali kepada bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagi orang yang percaya, semua hal pahit sekalipun akan dihadapi dengan dorongan semangat juga iman akan pertolongan Tuhan. Sehingga hatinya tidak gelisah. Maka di dalam situasi sulit sekalipun, ia yakin bahwa Yesus pasti dan senantiasa menyertainya. Pasti mengetahui. Dan Yesus hendak membawa kita kepada jalan keluar daripada beban persoalan itu. Maka lebih besar kepercayaan kita kepada Tuhan akan rancangan yang indah. Itulah yang bisa membuat hati kita menjadi tenang. Maka ada 3 yang hendak disampaikan oleh renungan ini kepada kita sekalian.
Yang pertama, mari membangun kepercayaan yang lebih besar daripada segalanya. Kepercayaan yang lebih besar daripada segalanya. Suatu ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Titik. Jawabannya di sana. Karena kamu kurang percaya. Lalu Yesus melanjutkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu." Tertulis dalam Matius 17 ayat 19. Tiada yang mustahil selama kita beriman kepada Tuhan. Jangan terbalik. Yang sering terjadi adalah kebalikannya. Persoalan, ketakutan, ketiadaan yang kita miliki dan lain sebagainya, ini yang malah dibesar-besarkan di dalam kehidupan ini. Sebagai salah satu contoh, aduh ngeri sekali hidup kami ini. Kami sudah tiada artinya lagi. Atau mengatakan, aduh sudah hancur kami semuanya. Bahkan sampai mengatakan, lebih baik kami mati karena kami sudah terpuruk oleh karena keadaan ini. Suatu pertanyaan, apakah tidak mungkin dan tidak bisa kita menjalani kehidupan ini bila mana kita berhadapan juga dengan berbagai pergumulan kehidupan ini? Jawabnya pasti bisa, kalau kita memiliki iman kepada Tuhan. Ini yang amat menarik sekali. Saudaraku, jikalau dikatakan tadi iman sebesar biji sesawi, ya, kecil, bisa memindahkan, menggeser persoalan itu. Apalagi kalau kita memiliki iman sama besarnya dengan tubuh kita. Mari kita sesuaikan ya. Iman sebesar biji sesawi dengan iman yang sama besarnya dengan tubuh kita. Bukan hanya menggeser gunung lagi, menghancurkan gunung itu pun kita bisa. Artinya menghancurkan persoalan itu pun kita bisa. Maka yang pertama tadi, bangunlah kepercayaan yang lebih besar daripada segalanya. Yang kedua, saudaraku sekalian, hayati dan hidupilah kepercayaan itu. Hayati dan hidupilah kepercayaan itu. Saat ini sangat banyak orang yang dikuasai oleh kepanikan-kepanikannya. Apalagi kepanikan mencari informasi di mana ada yang bisa melakukan penyembuhan. Maka dia akan pergi ke sana. Dia akan mau mengikuti di mana ada penyembuhan, dia akan pergi ke sana. Saking paniknya seseorang itu, dia tidak bisa lagi membedakan mana orang yang sedang berdoa dan mana orang yang sedang berdukun. Sebab yang dia lihat, orang yang sedang berdoa itu, orang yang sedang berdukun itu, di sana ada kitab suci, di sana ada Alkitab. Oh, dia mengatakan, oh ini orang yang berdoa ini, orang yang beriman ini, orang yang jalannya benar ini. Dikatakan seperti itu, padahal tidak demikian. Sering sekali kepanikan itu menguasai hati kita. Dikatakan tadi, hayati dan hidupilah kepercayaan itu. Melalui apa? Melalui doa kita. Melalui iman kita. Melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Supaya hal itu membuat kita semakin yakin, teguh, percaya kepada Tuhan. Bahwa hanya dialah satu-satunya penolong di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, percaya bukan berarti pasrah. Sekali lagi, percaya bukan berarti pasrah. Ada orang yang seperti itu, saya percaya kepada Tuhan, sudahlah katanya. Dia pasrah. Oh, itu bukan percaya. Tetapi yang disebut sebagai percaya adalah berserah diri secara sepenuhnya. Secara total di dalam keyakinan penuh. Seperti anak tadi. Sehingga kita bisa menjadi tenang. Itulah kehidupan ini. Maka percayalah kepada Tuhan. Bila kita sudah percaya kepada Tuhan, tidak akan ada lagi kegelisahan,
kegalauan yang lebih besar yang menguasai hati kita. Sebab kepercayaan itu mengubah semuanya dengan membuat hati menjadi tenang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Betapa hati kami bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Engkau mendatangkan segala apa yang baik kepada kami. Dan pertolongan-Mu nyata atas diri kami masing-masing. Engkau telah menghantarkan kami pada hari yang baru ini. Saatnya bagi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan saatnya juga bagi kami untuk berserah diri kepada Tuhan. Agar Engkau yang memimpin segenap langkah hidup kami di dalam berbagai aktivitas kami. Sebelum kami memulai pekerjaan dan kegiatan kami telah dihantarkan dengan firman-Mu. Bahwa firman-Mu mengajak kami agar senantiasa percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu membuat hati menjadi tenang. Tidak takut di dalam berbagai hal. Hidup orang percaya adalah hidup yang berani menghadapi segala sesuatu hal. Kesulitan, tantangan itu pasti datang silih berganti. Tetapi kepercayaan Tuhan yang lebih besar membuat kehidupan kami menjadi berkemenangan atasnya. Hidup kami menjadi berlimpah pengharapan bahwa berjalan bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami percaya Tuhan akan semuanya itu. Dan untuk itulah kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu pada saat ini. Agar Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami. Agar kami bekerja dan melakukan berbagai kegiatan kami bukan dengan kekuatan. Bukan dengan mengandalkan pikiran kami. Namun dengan mengandalkan Tuhan yang terus berkarya. Yang hebat di atas segala-galanya. Penolong dan juru selamat atas kehidupan kami masing-masing. Tuntunlah kami setiap waktu ya Tuhan. Terlebih-lebih di saat-saat banyak masa-masa yang mengalami kesulitan di tengah-tengah kehidupan ini. Engkaulah Allah yang senantiasa menjadi sahabat dan teman dalam kehidupan kami ini. Membawa kami keluar dan menang dari segala beban kesulitan itu. Sertailah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Ajak kami agar senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa lebih besar meletakkan iman kepercayaan kami kepada Engkau. Dan iman kepercayaan itu memborong kami untuk melakukan segala apa yang hendak kami kerjakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Terpujilah Engkau. Terimalah doa kami ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.